Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Arju nahnu bihairin walhamdulillah. Al-an nahnu sanudarrisu al-lughatal arabiyyah sa'astamiru ad-dirasa fil usbu'il madhi ma'i Ustadzah Laila Mufidah. Ayuhat talamid wa tilmidat, al-an sa'udarrisu kana wa akhawatuha. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kana wa akhawatuha. Anak-anak, tentunya anak-anak ada yang sudah pernah mendengar kata kana wa akhawatuha, dan ada juga yang belum pernah mendengar kata kana wa akhawatuha. Sekarang apa itu kana wa akhawatuha? Adapun fungsi kana dalam kalimat bahasa Arab adalah untuk mengubah mubtada menjadi isimnya kana dan mengubah khobarnya mubtada menjadi khobarnya kana. Anak-anak, mubtada yang menjadi isim kana berharokat dhammah atau dibaca marfu atau rofa. Sedangkan khobar yang tadinya menjadi khobarnya mubtada sekarang menjadi khobarnya kana, yang tadinya dibaca rofa atau berharokat dhammah karena dimasuki oleh kana, maka khobar kana berharokat fathah tanwin atau dibaca kasrah. Contoh at-thalibu jamilun. Ini adalah jumlah ismiyah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. At-thalibu dibaca mubtada karena at-thalibu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan jamilun sebagai penjelas mubtada, maka kedudukannya menjadi khobar. Jamilun di sini khobar dibaca rofa dengan tandai akhiran tumma tanwin. At-thalibu jamilun artinya siswa itu tampan. Sekarang di bawahnya ada kana thalibu jamilan. Jumlah ismiyah tadi yang dari at-thalibu jamilun diawali oleh kana atau dimasuki oleh kana, maka at-thalibu yang tadinya kedudukannya mubtada sekarang kedudukannya menjadi isimnya kana. Jamilun yang tadinya jamilun sekarang menjadi jamilan karena dimasuki oleh kana, yang tadinya kedudukannya menjadi khobar sekarang menjadi khobarnya kana dan diakhiri oleh fathah tanwin atau dibaca mansub atau nasab. Kana merupakan fi'il nakis sehingga bisa ditasyrif seperti fi'il pada umumnya. Perubahan bentuk pada kana. Jadi kana ini bisa mengikuti seperti fi'il atau fi'il kata kerja, meskipun ini adalah isim. Kana fi'il madhi, dia bisa berubah menjadi fi'il mudhari, yaitu yakunu. Apabila dia menjadi fi'il amar, berubah menjadi kun. Anak-anak, kana ini mempunyai saudara atau mempunyai teman. Teman-teman kana ada 7. Di antara teman-teman kana yang 7 itu yaitu
laisa, bata, asbaha, adha, madama, mazala, dan soro. Apa maksudnya itu? Jadi apabila ada jumlah ismiyah didahului atau dimasuki oleh salah satu dari kana dan saudara-saudaranya, maka yang tadinya berkedudukan menjadi mubtada, maka dia berkedudukan sebagai khobarnya, baik laisa, bata, asbah, adha, madama, dan mantannya, yaitu saudaranya kana. Dan otomatis khobarnya adalah khobar kana dan saudara-saudaranya. Anak-anak, bentuk dari khobar kana itu bermacam-macam. Kadang khobar kana khobarnya berbentuk mufrad, kadang juga khobarnya kana berbentuk sibul jumlah, dan terkadang juga khobarnya kana berbentuk khobar jumlah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang khobar kana mufrad, yaitu khobar kana yang berbentuk mufrad. Khobar kana mufrad ini dibentuk dari isim nakiro. Contohnya, kana tholibu mahiron. At-tholibu adalah isim kana, mahiron adalah khobar kana. Di sini khobarnya kana berbentuk mufrad, yaitu satu. Dari mana? Ini dari at-tholib. At-tholib itu mubtada atau isimnya kana, jumlahnya satu, maka khobarnya harus satu atau mufrad. Untuk lebih jelasnya, syarat dari khobar kana mufrad yaitu khobar harus makiro. Khobar bertanda baca akhir kata fathah tanwin atau mansub. Ketiga, khobar kana harus sesuai dengan isim kana dari segi muzakkar, muannas, dan adat atau jumlah. Anak-anak, adapun khobar kana sibul jumlah yaitu khobar yang terdiri dari dua kalimat. Biasanya khobar sibul jumlah itu terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf dan ma'ruf. Jadi khobar kana sibul jumlah dibentuk dari jar majrur atau dzaraf ma'ruf. Contohnya, kana tholibu fil masjid. At-tholibu adalah isimnya kana, fil fasli adalah khobar kana. Nah, di sini terdiri dari sibul jumlah yaitu fi, huruf jar, al-fasli adalah majrur. Mengapa dibaca fasli? Karena didahului oleh huruf jar. Maka fil fasli adalah bentuk sibul jumlah. Anak masih ingat di kelas 7 tentang jar dan majrur. Huruf jar yaitu an, ala, ila, min, fi, bi, dan li. Nah, isim yang terletak sesudah huruf jar wajib dibaca majrur. Contohnya, isim setelah huruf jar dibaca kasroh atau majrur. Katanya aslinya al-faslu, kalau dia berdiri sendiri al-faslu, maka didahului oleh huruf jar fi. Al-faslu menjadi fil fasli.
kedua, al-madrasatu aslinya didahului oleh huruf jar min menjadi minal madrasati. Madrasati dibaca majrur. As-suku aslinya karena dimasuki atau didahului oleh huruf jar ila, maka as-suku menjadi ilasuki. Di antara khobar kana yang berbentuk simbol jumlah kan tadi sudah terdiri dari jar majrur. Sekarang yang berbentuk dzaraf majrur. Dzaraf itu dibagi dari dua, yaitu dzaraf makan dan dzaraf zat. Apa itu dzaraf makan? Yaitu kata yang menunjukkan tempat. Apa saja? Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, alfa juga di belakang. Terus zaman ada dua, yaitu ba'da dan qabla. Ba'da artinya sesudah, qabla artinya sesudah. Jadi isim atau kata benda, nama orang, hewan dan tumbuhan setelah didahului oleh dzaraf, baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman, harus dibaca kasroh atau majrur sama. Berlaku hukumnya bagi dzaraf dan majrur dan jar dan majrur. Dzaraf adalah katanya, madruf adalah isim yang didzarafkan. Dari kata al-madrasatu diawali oleh amama berubah menjadi amamal madrasah. Al-ashru diawali oleh ba'da menjadi ba'dal ashru. Nah, tadi kita telah di atas kita telah mengerjakan slide macam-macam khobar kana, yaitu kana, khobar kana mufrad, khobar kana sibhul jumlah, dan sekarang bagian atau gilirannya adalah kita akan membahas tentang khobar kana jumlah. Khobar kana jumlah ini bisa dibentuk dari jumlah ismiyah, juga dapat dibentuk dari jumlah fi'liyah. Anak-anak, ini adalah contoh dari bentuk kalimat yang mengandung khobar kana jumlah. Contoh pertama, kana tolibu zamilahu jadidun. Ulangi, kana tolibu zamilahu jadidun. At-tolibu adalah isimnya kana, zamilahu jadidun adalah khobarnya kana. Di sini khobar kana berbentuk mufrad meskipun dia adalah jumlah ismiyah. Zamilahu bentuknya mubtada atau kedudukannya menjadi mubtada, jadidun khobar. Tapi jumlah ismiyah ini kedudukannya sama-sama menjadi khobarnya kana. Atau libu muzakkar dan adadnya adalah mufrad. Zamilahu jadidun adalah muzakkar dan dia ada adadnya adalah mufrad. Artinya siswa itu temannya baru. Anak-anak, contoh yang kedua adalah khobar kana jumlah yang berbentuk jumlah fi'liyah. Contoh, kana tolibu yadhabu ilal maktabah. At-tolibu adalah isim kana, yadhabu khobarnya kana. Itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Mempunyai arti siswa itu pergi ke perpustakaan. Anak-anak, untuk lebih memperjelas tentang khobar kana jumlah, maka khobar harus sesuai dengan isim kana dari segi muzakkar atau muannas dan jumlah, baik itu mufrad, tasniyah ataupun jamak. Tetap semangat anak-anak ya.
dalam belajar. Apabila dalam pembelajaran mengenai kana wa akhawatuha ini ada kesulitan, silakan tanya kepada saya. Nah, sekarang untuk mengetahui keberhasilan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kana wa akhawatuha ini, maka saya tidak akan menulis soalnya, tapi saya akan memberi tugas lewat lisan saya dan kalian akan menjawab di lembaran folio berbaris. Satu, sebutkan kana wa akhawatuha. Nomor 2, ada berapa macam khobar kana? Sebutkan satu persatu. Ketiga, bisakah kana wa akhawatuha berdiri sendiri? Keempat, sebutkan huruf jar. Kelima, sebutkan dorof. Pilahkan antara dorof zaman dan dorof makan. Akhirnya, selamat bertugas, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker setiap keluar rumah, jangan bosan-bosan untuk cuci tangan, dan jaga jarak, jangan lupa sholat 5 waktu, dan selalu bacalah Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 lembar. Dan akhirnya, ila liqa ma'assalama fil usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.